Nama saya Yosefa Purnika Sumina Doren dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Mariana Dautun. Dan saya Marta Yulianti Ulere. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami. Sebelumnya jangan lupa like, Komen, and share agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Penasaran? Simak video kami. Jadi yang pertama kita masuk tentang pengertian dari pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh atau melakukan suatu perbuatan. Jadi teman-teman, pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu sistem yang diatur oleh Undang-Undang Dasar dan melibatkan berbagai lembaga serta proses yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur kehidupan bermasyarakat. Berikutnya struktur pemerintahan Indonesia. Yang pertama, lembaga eksekutif. Lembaga ini bertugas menjalankan kebijakan pemerintahan dan mengurus urusan administrasi negara. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Di tingkat daerah, lembaga eksekutif terdiri dari gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah. Yang kedua, lembaga legislatif. Lembaga ini bertugas membuat dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi kinerja pemerintah. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga ini bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta menyelesaikan sengketa hukum yang timbul di masyarakat. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Baik, yang berikut kita masuk kepada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat dapat menentukan kebijakan dan arah pemerintah melalui perwakilan yang dipilih. Prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Segala kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas tanpa takut mendapat intimidasi. Yang ketiga, kesetaraan di depan hukum. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi. Yang keempat, pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kelima, pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang keenam, keadilan sosial. Demokrasi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Adalah fungsi demokrasi. Yang pertama, menjamin hak asasi manusia. Demokrasi bertujuan melindungi kebebasan individu seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpendapat. Yang kedua, mendorong partisipasi rakyat. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Yang ketiga, menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Demokrasi menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab kepada rakyat atas kebijakan yang dibuat. Yang keempat, mengontrol kekuasaan. Dalam demokrasi, kekuasaan dibatasi oleh hukum dan lembaga yang saling mengawasi. Yang kelima, mendorong kesejahteraan dan keadilan sosial.
Demokrasi memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui kebijakan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat. Berikut peran demokrasi. Yang pertama, sebagai sistem pemerintahan. Demokrasi menjadi landasan untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara dan bagaimana kebijakan diambil. Yang kedua, pendidikan politik masyarakat. Demokrasi memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat agar dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Yang ketiga, penguatan kedaulatan rakyat. Demokrasi memastikan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Yang keempat, menjamin stabilitas politik. Dengan adanya demokrasi, konflik kepentingan di masyarakat dapat dikelola melalui mekanisme yang damai dan terorganisasi. Yang kelima, memperjuangkan aspirasi rakyat. Demokrasi memberikan saluran kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Dengan memahami pengertian, fungsi, peran, dan prinsip-prinsip demokrasi, kita dapat melihat bahwa demokrasi bukan hanya sekedar sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kelompok kami, nantikan video-video kami selanjutnya.